Napasnya tiba-tiba Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah merupakan letak dari Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah salah satu destinasi wisata ternama di Jawa Tengah sekaligus tempat ibadah umat Buddha. napasnya bisa dibawa setelah selesai kunjungan sebagai souvenir. Lingkungan geografis Candi Borobudur sendiri dikelilingi oleh Gunung Merapi dan Merbabu di sebelah timur, Gunung Sindoro dan Sumbing di sebelah utara, dan Pegunungan Menoreh di sebelah selatan, serta terletak di antara Sungai Progo dan Elo. Candi Borobudur didirikan di atas bukit dengan ketinggian 265 dpl. Rencana pemerintah Indonesia membatasi pengunjung Candi Borobudur dengan memasang tarif sebesar Rp75.000 bagi wisatawan domestik yang ingin naik ke area stupa candi telah memicu perbincangan terkait kondisi fisik monumen Buddha terbesar di dunia tersebut. Sejak selesai dipugar pada tahun 1983, ditambah penetapan statusnya sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, jumlah pengunjung Candi Borobudur terus bertambah. Di tahun 2018, Candi Borobudur dikunjungi oleh 3,66 juta wisatawan, kemudian meningkat menjadi 3,94 juta pengunjung pada tahun 2019. Penurunan drastis jumlah wisatawan menjadi 996.000 orang baru terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi. Berbagai kajian dan literatur menunjukkan bahwa aktivitas manusia telah berdampak langsung pada keausan batu struktur penyangga Candi Borobudur. Maka beragam upaya pun telah dilakukan untuk mengkonservasi Candi Borobudur, mulai dari membatasi area yang bisa dimasuki pengunjung menggunakan kayu sebagai pelapis pijakan wisatawan, hingga merancang sandal khusus untuk digunakan pengunjung demi menekan laju keausan. Candi Borobudur memiliki rekam jejak sejarah hingga belasan abad sejak pertama kali didirikan. Candi ini pernah menjadi monumen keagamaan yang mewakilkan dinasti Sailendra, ditinggalkan akibat letusan dahsyat Gunung Merapi, hingga ditemukan kembali dan direstorasi. Candi ini diperkirakan dibangun sekitar abad ke-8 dan ke-9 Masehi di era dinasti Sailendra yang merupakan penganut agama Buddha Mahayana. Dari sejarawan Peter Carey, Candi Borobudur pada masa itu menjadi monumen agama sebagai tempat kontemplasi yang juga menggambarkan perjalanan Sang Buddha sekaligus menjadi simbol hubungan antara raja dan rakyatnya. Hingga kini belum ditemukan sumber tertulis yang menyebutkan secara pasti kapan Candi Borobudur dibangun serta berapa lama proses pembangunannya. Oleh sebab itu, usia Candi Borobudur tidak dapat ditentukan secara pasti. Para
ahli memperkirakan candi ini dibangun pada abad ke-8. Perkiraan itu berdasar pada analisis paleografis terhadap tulisan yang terpahat di atas relief Karma Wibangga, relief yang menggambarkan sebab akibat perbuatan baik di kaki Candi Borobudur dibandingkan dengan tulisan pada prasasti lain yang telah diketahui penanggalannya. Bahan dasar dari Candi Borobudur sendiri dibangun menggunakan 2 juta batu andesit yang berasal dari sungai di sekitar wilayah candi. Dari Balai Konservasi Borobudur juga menyebutkan bahwa susunan bangunan Candi Borobudur terdiri dari 9 teras berundak dan sebuah stupa induk di puncaknya. 9 teras itu terdiri dari 6 teras berdenah persegi dan 3 teras berdenah lingkaran. Menurut legenda, Candi Borobudur didirikan oleh arsitek bernama Gunadarma. Namun secara historis hal itu belum diketahui secara pasti. Sejarawan J.G. D. Kasparis dalam disertasinya yang diterbitkan pada tahun 1950 memperkirakan pendiri Candi Borobudur adalah Semaratungga yang memerintah pada tahun 782 sampai 812 pada masa dinasti Sailendra. Sebaliknya menurut Kasparis, pembangunan Borobudur memakan waktu hingga setengah abad dan baru selesai pada masa putrinya, yakni Ratu Pramuda Wardani. Bersumber dari W.F. Suterheim, arkeolog asal Belanda, menyebutkan bahwa Candi Borobudur dihiasi dengan lebih dari 2.500 panel relief dan 504 patung. Kubah pusatnya memiliki 72 patung yang berada di dalam stupa. Guru besar dari Institut Seni Indonesia ISI Denpasar, I Gede Mugi Raharja, menuliskan dalam makalahnya bahwa arsitektur Candi Borobudur merupakan perpaduan antara filosofi Buddha dengan budaya Nusantara. Bentuk arsitekturnya yang setengah bola tersusun atas 3 tingkatan, yaitu Kamadhatu yang dipenuhi relief manusia dipenuhi hawa nafsu, kemudian Rupadhatu yang menggambarkan manusia memerangi hawa nafsu namun masih terikat dengan unsur duniawi. Sedangkan pada tingkat ketiga, Arupadhatu tidak lagi dihiasi dengan relief sebagai wujud tidak terikat dengan unsur duniawi. Jadi Candi Borobudur mengacu pada kosmologi Nusantara yang berorientasi ke gunung dengan pola bangunan punden berundang. Melansir dari kajian Balai Konservasi Borobudur, Candi Borobudur kemungkinan sudah tidak terpelihara sejak abad ke-10 ketika pusat kegiatan berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur akibat terjadi letusan Gunung Merapi yang dahsyat pada tahun 1006. Berbagai literatur menyebut bahwa candi ini baru diketahui kembali keberadaannya oleh Thomas Stanford Raffles pada tahun 1814. yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Jawa pada masa kependudukan Inggris. Mengutip sumber publikasi UNESCO berjudul The Restoration of Borobudur, Raffles mengutus H.C. Cornelius untuk meneliti informasi itu. Namun, yang dia temukan adalah sebuah bukit yang ditumbuhi pepohonan dan semak belukar. Cornelius merekrut 200 orang warga desa sekitar untuk menebangi pohon dan menyingkirkan semak-semak. Penggalian itu berlangsung selama 2 bulan, tapi beberapa bagian tidak bisa digali karena berpotensi runtuh. Sejarawan Peter Carey memiliki pandangan berbeda terkait siapa yang pertama kali menemukan kembali Candi Borobudur. Setelah berabad-abad, monumen umat Buddha itu tidak diketahui keberadaannya. Menurut Carey, keberadaan Candi Borobudur telah diketahui oleh VOC pada abad ke-17 melalui seorang insinyur militer VOC asal Prusia yang bernama Karl Friedrich Reimer. Pada penghujung 1780-an,
Remer ditugaskan untuk mensurvei seluruh benteng VOC di Nusantara dan menemukan bahwa ada candi di lokasi Borobudur berada. Temuan itu dia tampilkan pada peta yang dibuatnya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, membentuk komite khusus untuk menyusun rencana perlindungan fisik Candi Borobudur di tahun 1900. Dan di tahun 1905, pemerintah Belanda menyetujui proposal komite untuk mengalokasikan anggaran sebesar 48.800 gulden dan menunjuk Theodor van Ulp untuk menjalankan proyek restorasi. Hingga dilanjutkan pemugaran kedua oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO pada tahun 1973 hingga tahun 1983. Pada saat itu dilakukan pembongkaran total batu-batu pada bagian rupa datu sekaligus memasang struktur penguat sebagai dasar dinding lorong. Sejak selesai dibugar pada tahun 1983 ditambah dengan ditetapkannya Candi Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO di tahun 1991, kunjungan wisatawan terus meningkat. Hingga sejumlah studi dan kajian telah memperhitungkan tingkat keausan batu yang faktor utamanya adalah ditengarai akibat aktivitas manusia.